Halo pemirsa, Anda menyaksikan berita nasional terkini bersama saya Restu Wulandari. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui informasi terkini dari berbagai isu yang terjadi di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Dan berikut informasinya untuk Anda. Wakil Ketua MPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional PAN, Edi Suparno berduka dan turut menyoroti kasus siswa SD di Ngada, Nusa Tenggara Timur bunuh diri karena tidak bisa membeli buku dan alat tulis untuk belajar. Edi dalam pernyataannya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 6 Februari 2026 juga menegaskan perlunya penguatan perlindungan sosial agar kejadian serupa tidak terulang. Edi meminta agar kepala daerah dengan perangkatnya seperti camat, lurah hingga RT wajib melakukan pendataan terutama bagi kelompok miskin ekstrim. Hal itu agar berbagai bantuan pemerintah seperti bantuan langsung tunai atau BLT, bansos dan subsidi tersubsidi dan tepat sasaran. Dan itu harus disediakan secara terjangkau. Nah, saat ini pendataan untuk anak-anak sekolah kita yang memang masih membutuhkan dukungan, bantuan, ya, itu harus dilaksanakan secara tuntas dan komprehensif oleh para kepala daerah, kemudian lurah, camat, dan lain-lain, agar mereka bisa memetakan siapa-siapa saja dari anggota masyarakat di bawah mereka itu yang membutuhkan perhatian khusus, agar kita bisa mencegah terjadinya hal-hal seperti ini. Jadi saya kira dari aspek pendataan itu sangat penting. Kedua juga ya kita lihat dari data terpadu ekonomi, ya, itu juga harus dilengkapi agar ini juga menjadi salah satu alat untuk kita memonitor di mana kita memiliki anak-anak kita, di mana kita anggota masyarakat yang memang membutuhkan perhatian khusus. Lebih lanjut, Edi menjelaskan sesuai arahan Presiden bahwa dalam pembangunan ekonomi tidak boleh ada warga yang tertinggal dari perhatian pemerintah. Seperti diberitakan, YBR, seorang murid kelas 4 SD berusia 10 tahun di Kecamatan Ngada, Nusa Tenggara Timur, bunuh diri. Hasil penyelidikan petugas polisi menyebut YBR bunuh diri karena orang tuanya tak mampu membelikan buku dan pulpen. Sebelum tragedi tersebut, YBR dan siswa lainnya berkali-kali ditagih uang sekolah sebesar 1,2 juta rupiah. YBR tewas gantung diri pada 29 Januari 2026 lalu. Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Рад возможности выйти с вами на прямую видеосвязь российско-китайских отношений. Usai ditelepon Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden China Xi Jinping melakukan video call dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Rabu 4 Februari 2026. Keduanya membahas kerjasama Moskwa, Beijing yang semakin erat, serta membahas hubungan dengan Amerika Serikat dan berbagai krisis global. Di sini Putin menerima undangan berkunjung ke China 2 kali selama tahun 2026. Xi Jinping dan Putin menegaskan penguatan hubungan China-Rusia dalam upaya menampilkan persatuan menghadapi Barat. Kedekatan kedua negara meningkat sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, menyebabkan Moskwa mengalami isolasi diplomatik. Panggilan ini berlangsung di tengah pertemuan para perunding Rusia, Ukraina, dan Amerika Serikat di Abu Dhabi dalam putaran baru upaya mengakhiri perang hampir berlangsung 4 tahun. Kedua pemimpin negara itu saling bertukar pandangan mengenai Amerika Serikat serta memberi perhatian khusus pada ketegangan di Iran. Dalam pernyataan pembuka yang disiarkan televisi pemerintah Rusia, Putin menyebut hubungan luar negeri Moskwa dan Beijing sebagai faktor penstabil di tengah dunia makin bergejolak. Sebelumnya, Rusia berterima kasih kepada Trump atas undangan bergabung dengan Board of Peace dan mengatakan Moskwa akan mempertimbangkannya. Dalam percakapan, Putin menyinggung belum ada tanggapan Washington terhadap usul perpanjangan 1 tahun perjanjian pengendalian senjata nuklir New START antara Amerika Serikat dan Rusia yang berakhir pada Kamis 5 Februari 2026. Selain itu, kedua pemimpin juga membahas ketegangan melibatkan Iran serta situasi di Venezuela dan Kuba. Demikian berita nasional terkini, saya Restu Wulandari pamit dan sampai jumpa.